Halo viewers, Hardianda loh. Mulai pertanyaan, ada nggak kata-kata apa yang menginspirasimu tentang cinta itu sendiri? Tentang cinta ya. Yang menjadi motomu di dalam berhubungan dan segala macam. Apakah ada? Gitu. Ya kebanyakan bahasa cowok ya. Jalanin aja sebenarnya prosesnya itu. Karena setiap sakit itu kan mendewasakan. Sakit itu gitu. ya. Pasti pernah. Saya pikir pernah. semua manusia kan pasti kalau namanya menjalani, apalagi anak muda kan. Ya. Saya pikir itu satu proses pendewasaan ya. Saya pikir kayak gitu. Mungkin ya pasti sakit lah. Pasti sakit. Sejak umur berapa jatuh cinta nih? Waduh. Kalau jatuh cinta, kalau pengalamannya, saya ingat dulu saya jatuh cinta itu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3 SMP. Cepat sekali umur Anda ya. Iya. 3 SMP. Ya, tapi masih cinta-cinta monyet kayak cinta-cinta gitu. betul. Itu cinta tuh, jatuh cinta pertama kali. Itu waktu Itu waktu saya masih di kampung, bahasanya kayak gitu. Tempat kelahiran saya. Maksudnya ini kamu jatuh cinta, tapi cintanya berbalas ya? Iya, berbalas lah ya. Itu pacar pertama saya itu. Oh gitu. Siapa tahu dia nonton kan? Pacar pertama saya. Mau sebut merek nggak usah? Enggak perlu. Oke. Gitu. Jadi itu gimana perasaanmu pada waktu itu mengalami cinta pertama itu? Kalau dulu tuh kan di zaman saya ya, saya nggak tahu nih zaman kita nih. Kalau zaman saya itu kan masih laku-lakunya geng motor gitu. Geng motor. Jadi geng motor. Jadi kalau dulu tuh semakin kita punya motor yang bahasanya laju, kencang, itu makin keren kayak gitu. Nah, ketemunya itu ya di geng motor itu. Kayak gitu. Dulu waktu masih jadi ya kisaran umur mungkin 15-16 kali ya. 15-16 tahun. Sudah main motor. Ya. Pakai SIM, cinta melanggar aturan. Oh iya, siap tuh motor. Itu motor. Pada saat itu tuh kayak gitulah seputaran anak muda. Ya, jalan-jalan gitu. pakai motor. Iya, kebetulan saya punya pacar pertama ini berbeda sekolah. Beda gitu. sekolah. Beda sekolah. Gitu. Saya pada saat itu kelas 3 dan dia kelas 2. Seingat saya pokoknya. Dia adik kelasmu artinya. Adik kelas, cuman berbeda sekolah. Artinya dicemburi dari sekolah lain enggak kamu ketika kamu sama dia waktu itu? Iya, saya kebetulan punya teman 12 orang. Jadi teman saya itu waktu SMP 12 orang, geng motor itu sering setiap ini nggak boleh ditiru. Setiap jam istirahat, kami rame-rame tuh keluar ke sekolah orang. Gitu. Biasanya cuman punya 2 rencana pada saat itu. Pertama itu jalan untuk makan di kantin sekolah orang untuk gaya-gayaan. Kedua itu untuk cari wanita yang terlihat indah dipandang. Kan kayak suntuk gitu. kan di kelas sendiri kan, cari suasana baik. Pada saat itu biasanya kalau habis istirahat nggak pulang, nggak balik ke sekolah. Kayak gitu. Wajar lah. Baru tahu loh. Kok di dalam dirimu yang terdalam seperti itu loh. Iya, di zaman bahari. Iya, sedikit anu lah. Oke, jadi pada waktu itu sempat bentrok sama sekolah lain gara-gara wanita itu enggak ya? Enggak sih, lebih ke arah apa ya? Karena masih awal-awal kan ya masih malu-malu kucing gimana gitu. Buat ketemu kan masih agak-agak malu, masih sehat, masih enggak kan, saya sekarang ya. Iya, kalau sekarang juga masih. Sekarang juga masih malu-malu. Cuman bukan malu-malu harimau kalau sekarang, malu-malu kucing kalau sekarang. Iya, siap. Kalau dulu tuh malu-malunya bisa merekam ya. Oke. Setelah beberapa lama dan segala macam putus. Iya, putus. Itu cuman 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan ya? Iya. Cepat sekali ya. Di situ Itu, kamu hancur? Oh iya, lumayan hancur lah. Lumayan. Saya ingat pada saat itu tuh. Hancur. Jatuhnya putusnya karena apa nih? Kalau boleh tahu nih ya. Oh iya. Gini, sebenarnya dulu tuh kan seperti yang saya bilang tadi itu kalau kita punya geng motor, jadi suka bercanda. Nah kebetulan pacar mantan saya ini itu cukup pintar di sekolahnya. Jadi karena kami tahu kalau dia cukup pintar, jadi diajakin taruhan 12 orang. Yang menang dan yang bisa dapetin dia itu di geng motor neraktir. 11 orang lainnya tuh neraktir yang menang. Jadi 12 orang tuh
Ya. Oke, dari 12 orang ini tadi kayak ngelakuin kompetisi gitu Ya. untuk mendapatkan dia. Iya. Oh gitu. Ini saya minta maaf ini. Cepetan nonton kan. Saya minta maaf. Oh, jadi awak lah yang sebagai pemenangnya. Ya, pada saat itu Dan menang. Itu pun karena memang saya lebih dulu kenal. Mungkin kelebihannya di situ. Pada saat itu tuh saya lebih dulu kenal. Jadi dia tahu. Ya, sudah tahu, ada sudah kenal sayembara orang. itu. Nah, Akhirnya putusnya tuh putus. gara-gara itu. Dia tahu bahwa ada Ya. sayembara itu. Ya. Bahwa yang kamu lakukan itu bukan cinta yang sesungguhnya Ya, gitu. Nah, ya. hanya ada motivasi untuk ditraktir kawan aja. Ya, putus. Di situ dia putus. Ya. Tapi kamu waktu itu benar-benar mencintai dia. Ya, itu sepertinya. Pada saat itu tuh lumayan sakit ya. Lumayan sakit. Iya. Lumayan sakit. Iya. Kayak di sinetron ya. Iya. Asli aku mau nangis nah. Ya, tapi itu kenyataan, itu Oh, kenyataan. itu kenyataan. Itu di awal-awal tuh, awal mula. Oke, setelah Kayak gitu. menjalani berbagai macam perjalanan cinta ya, tidak mungkin lah kita kupas ya seluruh masalah Iya, cinta iya, kita. iya. Nah, bagimu cinta kan terhadap wanita dan segala macam atau hubungan pacaran dan segala macam. Kalau saat ini bagaimana perspektif kamu tentang cinta yang harus kita jalani nih sebagai anak muda? Kalau sekarang belajar dari pengalaman, Mm-mm. sepertinya kayaknya orang jatuh cinta itu harus membebaskan sepertinya. Karena sebelum-sebelumnya kan Mm-mm. kayak merasa terpenjara kan. Terpenjara ya. Terpenjara. Kan lucu. Mm-mm. Kalau kita pacaran harus ngabarin, harus teleponan, harus ketemuan dan lain sebagainya. Kalau saya itu kan lebih berprinsip kan Mm-mm. karena setia itu mahal kan, Ya. kayak gitu. Terus latar belakang saya lahir dari keluarga yang kurang utuh. Jadi saya menginginkan kalau setidaknya punya pasangan satu kali seumur hidup. Oke, Gitu. jadi dan ini harus berlaku juga bagi orang yang saat ini mungkin ya atau Yes, kedepannya ya. mendampingimu ya. Seharusnya sih kayak gitu harapannya. Ya, harapannya gitu. Nah, jadi yang dan menurut pendapatmu tentang cewek itu juga harus mengerti dan itu gimana? yang penting nggak ribet sih. Saya lebih karena nggak suka dengan jangan buat sesuatu hal yang ribet kayak gitu. Ya kan kadang protektif banget itu ya. Iya. Karena kan sedikit gini, sedikit gitu. Padahal saya pikir orang kalau mau pergi kan pergi aja pasti. Orang pengen selingkuh kan pasti selingkuh aja. Saya pikir kayak gitu. Tapi jarang loh kita nemukan biasanya ya. Ini pengalaman saya diskusi sama teman-teman saya. Kira pengalaman kita. Begitu. Saya diskusi sama teman-teman saya, Bang. Cewek itu harus kayak gitu, Bang. Kita harus kasih info ke dia, kasih perhatian ke dia dan harus mengabarin dia. Iya. Kita mau ke sana ke sana kemari dan segala macam, kita harus mengabari dia. Nanti gimana pendapatmu? Nah, kalau itu sebenarnya sih wajar-wajar aja ya. Sekali lagi wajar-wajar. Saya sepakat aja sebenarnya. Tapi jadi satu catatan penting buat para wanita. Sepertinya ada hal yang lebih penting daripada itu. Kayak gitu. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Sesuatu hal yang disebut dengan setia. Kalau setidaknya kan feedback selalu ada kalau dalam hubungan. Kalau wanita menuntut untuk dikabarin kan, berarti pria juga hal yang wajar untuk minta dikabarin kan. Saya rasa itu semua ada hukum sebab akibatnya katanya kayak gitu. Tapi yang terutama di sini yang saya pikir wanita ada sisi keegoisan yang terlalu saya pikir. Ada sisi keegoisan yang dimana mereka menyatakan bahwa dirinya itu sesuatu hal yang benar gitu. Semua yang lahir dari sikap, pandangan, cara pola pikir, cara berpakaian dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang benar. Kayak gitu. Sementara pria itu tempatnya salah. Nah, sedangkan kita gini deh, kita kan misalkan ada yang kerja nih, Iya. kita punya kerjaan, kita punya visi lain, punya pola pikir untuk membangun sesuatu yang lebih besar yang mungkin cewek tidak tahu untuk itu dan kita juga kadang malas untuk membicarakan itu kan. Iya. Kadang itu. Nanti gimana menurut pendapatmu? Apakah kita harus memang mengeksplor seluruh visi misi kita ke dia supaya dia ngerti atau bagaimana? ya kalau dari saya kan semuanya dimulai diskusi. Saya tuh sebelumnya dengan dalam tanda kutip
pacar-pacar saya sebelumnya, sebelum mulai hubungan tuh pasti ada diskusi khusus. Saya pasti bicarakan semua mimpi-mimpi saya, keinginan-keinginan saya, atau apa yang saya akan lakukan ke depan. Begitu juga dia ya. Untuk menelangi itu tadi, biar ngerti di awal kayak gitu. Kalau dia memang mengerti dengan passion dan keinginan dan mimpi besar saya, ya ayo dilanjut. Kalau memang nggak ngerti, saya pikir sebelum berlangsung lebih lama kan lebih bagus diberhentikan ya. Kayak gitu Cut sih. dari awal. Cut dari awal. Saya pikir kayak gitu. Artinya memang di sana tidak mempunyai kesamaan di dalam mewujudkan visi bersama ini tadi, visimu itu sendiri. Tapi kalau itu menyangkut visimu sendiri, apakah itu tidak dikatakan egois? Nah, saya nggak menutup juga untuk visi yang dia pengenkan. Misalnya dia pengen sesuatu hal yang lebih besar daripada itu. Misalnya pengen cita-cita yang pengen S2, pengen keluar sekolah lebih tinggi dan lain sebagainya. Saya harus terima kayak gitu. Kalau memang pun saya tidak bisa terima, ya saya kasih tahu. Saya nggak bisa terima ternyata kayak gitu. Gimana? Lebih ke arah bagaimana mengkonekkan visi misi sama-sama sih. Yang berbeda itu bagaimana dan cara bagaimana saling dewasa di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu tadi ya kan. Iya sih kalau saya. Dan yang terpenting kalau saya pribadi, saya nggak suka dengan wanita yang melihat apa yang ada di belakang saya atau apa yang ada di isi kantong saya. Saya tidak suka dengan tipe-tipe wanita yang seperti itu. Kayak gitu. Kebanyakan kan sebelum-sebelumnya kan kayak gitu. Lebih ke arah, bukan saya bilang matre, sekali lagi maaf nih, bukan saya bilang matre, tapi lebih ke arah orang tuh kan mendekat karena semut itu kan mendekat karena gula gitu. Saya pikir ada sesuatu hal yang menarik, tapi ternyata itu bukan pribadi saya, tapi sesuatu hal yang membungkus saya. Saya kan nggak suka kalau kamu suka harusnya melihat dari dalam, bukan apa yang ada. Iya, artinya gula dalam perspektif semut itu tadi kan tidak melulu harus materi kan. Iya, menurut saya ada gitu. Sesuatu mungkin inner beauty-nya yang ada di diri kita itu gitu. Tapi yang juga dalam tanda kutip saya juga nggak membatasi, boleh, karena saya yakin dan percaya wanita tuh butuh sesuatu hal yang di luar dari diri kita. Saya yakin itu. Cuman janganlah terlalu ketahuan. Saya pikir pintar-pintar kayak cowok juga, ya pintar-pintar lah. Kalau kamu suka cewek cantik kan nggak mungkin kamu suruh pacarmu suruh makeup terus. Pasti lebih ke arah singgungan. Ngelihatin kayaknya kamu bagus pakai ini makeup ini, pakai merah-merah pipi itu, gitu kan. Kayak gitu sih kalau saya. Kayak gitu. Kalau saya sih nggak ada tips yang bagaimana ya, tapi yang saya yakini bahwa soal rasa itu soal yang rumit, sehingga biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Karena sebelumnya sih bukannya saya bilang nggak ada usaha, saya sok ganteng betul bilang nggak ada usaha, ada juga usaha. Cuman saya connect aja gitu, langsung connect nggak ada. Oke, saya suka gitu. Kamu suka langsung kamu lakukan sebuah gerakan. Iya, prosesnya tuh saya suka dulu, baru saya lakukan gerakan, bukan gerakan dulu baru saya suka. Kayak gitu. Itu gimana teknisnya untuk mendapatkan itu? Iya, datang sendiri sih, ketemu sendiri. Cuman lebih ke arah saya kan kalau tipikalnya itu kan menyukai wanita yang tidak terlalu menonjol kayak gitu, yang nggak perlu dia harus menor, nggak perlu dia harus bergaya. Saya lebih ke arah suka wanita yang punya versi cantiknya versi saya. Saya melihat sisi yang lain daripada yang orang lihat kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti saya sudah cantikin terus pergi gitu. Gitu. Sembari curhat lah nih ya. Terima kasih. Oke, gitu ya. Memang kepergian itu kadang sesuatu ya pasti ya, karena memang mungkin lebih mudah ya perginya karena memang tidak ada ikatan yang formal kan. Iya. Walaupun yang formal aja sering kita lihat divorce kan. Apalagi yang tanpa ada hubungan formal pernikahan itu akan mudah sekali perginya. Nah, tapi untuk kembali ke awal tadi, melakukan sebuah pendekatan itu bagaimana? Kalau saya kan pasti tadi pertama saya harus suka dulu. Prosesnya itu adalah saya harus suka dulu. Dan kedua, kita kan nggak tahu nih dia suka sama kita nih. Iya, kalau urusan itu saya sih urusan kesekian, tapi lebih ke arah saya suka dulu atau enggak kayak gitu. Karena saya masih berpedoman biar hati saya yang nentuin kepada siapa dia akan menunjuk dia suka apa enggak kayak gitu.
dan connect aja itu suka. Ketiga di antara itu saya perlu tahu tentang latar belakang kayak gitu. Oh, kamu profiling dulu ya? Iya, saya lebih suka melihat orang kayak gitu, melihat mohon maaf ini bukannya menilai juga, tapi ya wajar dong, kita menilai kan wajar dong. Melihat profil apa yang di belakang, bukan soal dia hartanya berapa, dia orang kaya atau enggak. Enggak sih, lebih ke arah kepribadian. Karena saya harus mengkonekkan kepribadian. Nggak mungkin misalnya saya yang suka diskusi dengan orang yang suka diskusi juga atau yang lebih pemarah juga, kan pasti bentur. Lebih ke arah pasti saya cari yang agak kalem. Oh, ini bicara masalah sifatnya. Iya, yang menyesuaikan sih dengan sifatmu. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Dan yang paling penting sih, yang paling penting kalau menurut saya untuk wanita, dia harus tahu posisinya sebagai wanita. Kayak gitu. Oke. Gitu. Profiling selanjutnya? Dan yang udah cengin langsung gitu, gimana sih kalau kita kan kaku ya? Kalau pendekatan, kalau itu langsung ya, prakteknya ya, prakteknya. Teknis dong. Ngapain kita belajar ideologis? Nah, saya nggak tahu, saya nggak tahu kalau yang lain. Saya minta maaf kalau saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau untuk saya, kebanyakan lebih ke arah komunikasi langsung, verbal secara langsung. Saya nggak suka komunikasi secara WA, via media sosial, enggak. Saya pasti langsung kayak gitu. Ketemu atau mungkin beberapa kali terlintas dan memang saya sudah suka, cocok. Biasanya saya ketemu langsung. Bahkan untuk meminta alamat WA, nomor WA dan lain sebagainya, saya minta langsung. Kayak gitu, pasti saya minta langsung, bisa dicek itu. Kenapa kamu melakukan langkah itu? Kenapa enggak langsung dan segala macam? Biar gentle aja sih, lebih ke arah lebih ke arah aku nih cowok gitu. Kan aku pasti datangin kamu, nggak perlu kamu datangin aku. Kayak gitu. Dan itu yang membuat mungkin cewek itu kelepek-kelepek. Sejauh ini iya sih, sejauh ini beberapa kebelakangan ini. Pantasan teman-temanku tuh susah hadapannya ya. Kenapa tuh? Karena memang sering komunikasinya lewat WA. Iya, kalau menurut saya sih ketemu verbal, biasanya makan, biasanya ceritaan, kayak gitu. Tapi kan ada juga tuh kita makan, kita ceritaan, oh ternyata enggak klop. Iya, enggak. Cuman kalau saya kebanyakan sukanya itu kan susah, tapi kalau sekali saya suka, biasanya sih jadi, kayak gitu. Untuk menyambungkan komunikasi itu loh, awal-awal itu loh. Nggak ngerti ya, kalau bilang beberapa teman katanya saya juga sudah dapat sudah dapat kode-kode juga dari wanitanya, makanya saya berani maju. Tapi sejauh ini nggak ada kode-kode, lebih ke arah saya suka, saya deketin, ya sudah kayak gitu. Walaupun memang gagal gitu. Oh, pernah gagal. Nah, berapa kali ditolak? Oh, banyak. Banyak ya. Bukan juga ditolak apa, nggak pernah sih kalau ditolak, nggak pernah. Kayak gitu. Saya nggak pernah ditolak. Nih, kamu nyatakan cinta nih. Ditolak tuh pernah? Nggak pernah. Ya itu sumpah saya nggak pernah ditolak. Tapi misalkan pengen baru mau ingin kenal nih, baru mau dan segala macam belum mengungkapkan, tapi ditolak secara tidak langsung? Biasanya terlihat jelas kan, gini. Ya nggak mungkin juga saya asal maju kan. Biasanya kan kalau minta nomor HP secara langsung, saya bisa lihat sikap verbal dari si wanita. Kalau dia merasa nggak nyaman dimintain nomor HP-nya secara langsung, ya sudah saya nggak minta. Gitu. Tapi kalau dia nyaman aja, berarti saya pikir open dia cukup membuka diri. Walaupun saya yakin juga bukan dengan saya saja mungkin pas itu. Ya gitu. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu, ada yang dapat dan ada juga yang belum dapat, yang tertunda. Iya. Biasanya kan verbal sih, gerakan verbal dari si wanita. Mengedukasi sekali ya. Nah, tapi kita tahu kan, orang dari gerik-geriknya tahu kan kita, orang suka sama kita, orang tidak suka sama kita kan tahu gerak-geriknya kan. Iya. Ya pertama, ya terpenting kan sebenarnya sebelum kita berpikir untuk suka sama wanita kan, kalau saya, mohon maaf nih, tapi kalau saya, kamu harus mempertebal dompet pastinya. Karena PDKT dengan wanita itu kan nggak mudah, nggak murah. Mungkin ceweknya nggak mau diminta uang secara langsung segala macam, tapi makan akomodasinya ini ya. Ya itu saya pikir kayak gitu. Saya juga malas, misalnya jalan dengan satu wanita kalau saya nggak punya duit gitu atau nggak punya apa-apa gitu, sudah agak malas sih, lebih ke arah agak malas. Jadi memang sudah ada saving dulu baru mau jalan. Iya sih.
ngapain kita jalan? Saya kan malu juga kalau iya, kita cowok ini kan dominan ya. Para cowok jangan sampai dibayarin wanita. Iya, kita ini kan cowok ini kan merasa dominan ya, merasa harga dirinya terlalu tinggi. Iya. Kalau dibayarin cewek kayak mana gitu ya? Iya, ya jangan sampai. Saya pikir itu cukup merendahkan. Itu wanita. Nggak tahu nanti kalau sudah mungkin hubungannya sudah jauh, mungkin ya baru tukar feedbacknya ada, mungkin wajar-wajar aja sekali kalau sudah mengerti keuangan masing-masing. Tapi kalau baru-baru, saya pikir janganlah. Iya. Tapi penting nggak sih menurutmu romantisme itu penting nggak? Saya bingung ya. Saya ini tipikal pria romantis atau enggak? Cuman saya rasa penting sih romantis itu. Misalnya kata sayang itu kan penting. Bukan kata sayang yang kita ungkapkan. Saya sayang setiap hari di chat, aku sayang sama kamu. Enggak, lebih ke arah sikap sih. Kalau menurut saya, sikap yang menunjukkan kalau kita itu beneran mengasihi dia gitu. Mencintai dia ya. Iya, enggak, mengasihi, lebih tepatnya lebih mengasihi. Saya sih menunjukkan secara sikap. Jadi itu gitu. perspektif romantis menurutmu? Iya, romantis kan kayak gitu. Bukan memberi kabar dan chat setiap saat. Kabar-kabar itu bumbu-bumbunya lah ya. Kalau ada, saya pikir gini, ini buat para wanita perlu sadar. Kalau ada cowok yang ngechat kamu setiap hari, setiap detik bahkan, saya yakin dan percaya pria itu nggak punya kerjaan sama sekali. Iya. Ya gitu. Dan pria seperti itu lebih bagus ditinggalin. Kayak gitu. Tapi kan cewek senang loh dengan cowok yang dia. Ya, wanita juga perlu realistis. Saya yakin wanita tuh realistis. Gitu, jangan terlalu terbuai sama cinta lah. Hal yang cinta itu kan perlu realistis juga. Nggak mungkin si cowok harus setiap hari ngechat, harus setiap detik, setiap menit, kan enggak. Gitu. Apa yang biasanya yang kamu berikan untuk menjaga romantisme hubungan itu? Oh, kalau saya makan. Oh, makan. Saya makan di luar gitu aja. Iya, kalau saya kan kebetulan suka jajan di luar. Jadi saya suka membeli makanan dalam bentuk hal apapun di pinggir jalan. Nah, biasanya untuk melibatkan kesenangan saya itu untuk menyatakan sayang saya itu biasanya saya libatkan dalam ajak makan. Dalam hobi saya itu. Makan jajan apa dan kebetulan kan saya penggila pentol kan. Jadi saya sudah meyakini diri saya itu sudah merasakan pentol seluruh daerah di sini, kayak gitu. Iya. Jadi saya ajak dia bahwa dia harus terlibat juga nih. Iya, makan apa? Makan. Saya yakin kalau untuk daerah Tenggarong ya, saya rasa sudah semua tempat makan pernah dipergiin. Kayak gitu. Dari yang super murah pinggir jalan, pedagang kaki lima sampai ke rumah makan yang kelas menengah ke atas, saya sudah yakin sudah pernah ngerasain semua. Bisa kayak gitu. Makan. Itu ya menunjukkan. Biasanya makan kalau saya itu. Makan keluar. Dan bagaimana biasanya tanggapan agak gendutan biasanya. Nah, paling sering itu mau diajak gemuk ya, pasti kayak gitu. Pasti mau diajak gemuk. Nah, kalau tapi di satu sisi di hati dia yang terdalam bahwa dalam pandanganmu kamu itu adalah orang yang care gitu kan. Kamu adalah yang menjaga romantisme itu dan berbagi kebahagiaan tadi gitu. Kalau saya kan nggak peduli kalau wanita tuh mau gemuk atau enggak. Intinya lebih ke arah ayo kita have fun sama-sama. Kan pacaran tuh kan ngapain kalau kamu pacaran atau berhubungan sama wanita kalau buat sakit hati, sesak dan lain sebagainya. Kan harus have fun lah kayak gitu. Kalau nggak have fun ya sudah, kita nggak usah makan dulu sama-sama. Terus kayak gitu, pas mau have fun kita makan sama-sama kayak gitu. Banyak sekali nih tips-tips. Iyalah. Iya. Luar biasa. Kayaknya seputar cinta sudah cukup deh. Iya. Terima kasih. Saya terima kasih kepada hamba Tuhan yang bersedia untuk share pengalamannya ya kan. Semuanya see you again.